Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriani, mahasiswa pasca sarjana program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Saya dari Klaster 2 akan menjelaskan materi tentang kriteria pemilihan media pembelajaran pada mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran. Dosen pengampu Bapak Dr. Usman Nur. Yuk, kita simak bersama penjelasan berikut ini. Pemilihan media menurut Raharji mengartikan bahwa pemilihan media dilakukan ketika pendidik akan membuat alat peraga untuk mempermudah peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, pemilihan media harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan, yakni salah satunya adalah kriteria pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah salah satu komponen sistem pembelajaran yang harus bersifat adaptif, yaitu menyesuaikan dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Oleh karena itu, seorang pendidik tidak boleh sembarang memilih media pembelajaran. Ia harus tunduk kepada kriteria yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memilih media pembelajaran yang adaptif. Adapun kriteria dalam memilih media pembelajaran adalah sebagai berikut. Kriteria yang pertama, yakni sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk menentukan sebuah media pembelajaran, maka perlu dikaji tujuan pembelajaran. Apa yang ingin dicapai dalam sebuah kegiatan belajar mengajar. Tujuan pemilihan media harus dihubungkan dengan tujuan dan penggunaan media. Tujuan penggunaan media seperti sekedar pengisi waktu, untuk hiburan, untuk informasi umum, dan untuk pembelajaran. Jika tujuan pemilihannya untuk pembelajaran, maka harus dilihat peranannya, apakah sebagai alat bantu, sebagai pendamping guru, atau bahkan sebagai media untuk pembelajaran individual atau kombinasi dari semuanya. Kriteria yang kedua, yakni kesesuaian dengan teori dan materi pembelajaran. Menurut Susialana dan Riana, bahwa salah satu kriteria dalam pemilihan media pembelajaran adalah kesesuaian dengan teori dan materi. Mayoritas guru memilih media pembelajaran standar yang telah disiapkan oleh sekolah secara otomatis sudah sesuai dengan kurikulum pembelajaran yang termuat dalam MPP. Kemudian, dalam perumusan dan struktur materi dalam media pembelajaran juga harus berkaitan dengan substansi atau isi materi yang akan diajarkan. Kriteria yang ketiga, yakni kesesuaian dengan gaya belajar. Kesesuaian media dengan kondisi peserta didik dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dalam rangsangan kegiatan belajar mengajar, serta berpengaruh pada psikologis anak, membuat anak merasa nyaman dengan kegiatan pembelajaran. Selain itu, kriteria ini juga didasarkan pada kondisi psikologis peserta didik. Peserta didik yang memiliki tipe visual akan mudah memahami jika materi yang disampaikan digunakan adalah media visual seperti televisi, video, grafis, dan lain sebagainya. Berbeda dengan peserta didik dengan tipe auditif, lebih menyukai proses belajar dengan cara mendengarkan dibanding menulis atau melihat tayangan. Kriteria yang keempat, yakni kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia. Kesemuanya harus sesuai, karena apabila tidak didukung oleh waktu dan fasilitas, maka tidak akan efektif proses pembelajaran. Kondisi yang bagus tentu akan memberikan dampak yang bagus juga terhadap pembelajaran. Salah satu fasilitas yang harus ada dan yang paling mendukung pembelajaran di sekolah adalah ketersediaan fasilitas teknologi, informasi, dan komunikasi atau yang biasa kita singkat sebagai TIK, baik itu berupa proyektor, komputer, laptop, maupun alat-alat teknologi lainnya. Kemudian,
berkaitan tentang proses pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, tentunya guru akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menggunakan dan menyiapkan media pembelajaran. Akan tetapi perlu diingat bahwa tidak semua pembelajaran itu menggunakan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, hanya materi-materi tertentu saja yang menggunakan media seperti PowerPoint dan video pembelajaran. Kesimpulannya bahwa kriteria pemilihan media membuat guru dapat lebih mudah menggunakan media mana sih yang dianggap tepat untuk membantu mempermudah tugas-tugasnya sebagai pengajar. Kehadiran media dalam proses pengajaran jangan dipaksakan sehingga mempersulit tugas guru, tapi harus sebaliknya, yakni mempermudah guru dalam menjelaskan bahan pengajaran. Oleh sebab itu, media bukan keharusan, tetapi sebagai perlengkapan jika dipandang perlu untuk memberikan kualitas belajar dan mengajar dalam hubungannya dengan pengguna. Demikianlah presentasi tentang kriteria pemilihan media pembelajaran. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG atas tugas yang telah diberikan kepada kami. Semoga dengan tugas ini kami mendapatkan wawasan dan manfaat untuk saya pribadi dan tentunya untuk kita semua. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.